Kita ada di segmen kedua Bapak Ibu bersama Hafex belajar membuat CP, TP dan ATP. Ya, baik. Saya ulangi lagi Bu Rista dari diskusi singkat di bagian segmen 1 tadi, apa yang mungkin terbersit di benak Ibu tentang capaian pembelajaran kalau bicara tentang teks prosedur? Menurut saya, ya. Bisa diulang Pak? Oke. Apa saja yang terkait, apa saja yang bisa dilakukan oleh siswa bila mereka sudah bisa membuat teks prosedur? Ya, kalau mereka sudah bisa membuat teks prosedur, artinya mereka sudah memahami terus? memahami keseluruhan tentang teks prosedur tersebut. Saya stop di situ Bu ya. Kan Ibu bilang mereka harus sudah bisa memahami dulu. Iya. Nah, berarti yang Ibu sampaikan itu adalah TP1-nya memahami. Karena untuk bisa membuat, memahami dulu. Iya. Ya. Pertanyaan saya, kalau sudah bisa membuat teks prosedur, apa yang bisa mereka lakukan dengan itu? Tadi sebenarnya Ibu menyebut sesuatu nih. Ya, Ibu bilang Ibu tadi ada mengatakan tentang menggunakan konjungsi. Ya, kata sambung ya. Iya. Konjungsi. Oke. Ini memang bagian dari Iya. Namun kalau kalimat persuasif, ya, kalimat persuasif ini kita pakai saat kapan Bapak Ibu? Tolong Bapak Ibu. Apa makna persuasif? Ajak. Mengajak, mempengaruhi, ya. Kita pakai saat kapan Mbak Arti? Iya. Iya. Mengajak para siswa atau teman-temannya yang lain yang melihat untuk dapat melakukan hal yang sama. Oke. Baik. Kegiatan persuasi itu dilakukan saat kapan kita biasanya? Kapan kita mempersuasi orang? Kita sebut kegiatan apa itu namanya? Kalimat ajakan Pak. Kalimat ajakan, iya. Kegiatannya apa mengajak orang itu? Biasanya. Ya, nggak apa-apa. Satu-satu boleh Ibu. Semangat ini, silakan. Mungkin kalau mamanya mereka mendemonstrasikan membuat agar-agar kayak gitu. Oke. Mendemonstrasikan membuat agar-agar, kemudian mereka beginilah teman-teman, membuat agar-agar itu mudah. Kalian nggak perlu takut untuk membuat agar-agar sendiri di rumah. Nah, seperti itu. Oke. Kalau Ibu tadi mau bilang apa? Mikrofon biar masuk rekaman suaranya. Ibu Siva, silahkan. Ya, jadi menurut saya kan di dalam struktur teks prosedur itu kan pertama ada judul. Misalnya judulnya tadi cara membuat agar-agar. Jadi kan sebelum kita kan tidak mungkin kan langsung alat dan bahan, itu tidak mungkin. Jadi pertama itu harus ada pengantar dulu, ya kan, pengantar teksnya, teks pengenalannya dulu. Jadi apa itu agar-agar? Agar-agar adalah salah satu makanan yang berserat tinggi gitu kan. Lalu ternyata membuat agar-agar itu mudah loh gitu. Jadi berikut cara membuat agar-agar. Nah, itu termasuk kalimat ajakan. Di sini ada cara untuk membuat agar-agar. Alat yang perlu disiapkan adalah itu termasuk kalimat ajakan. Misalnya kan kita harus menyiapkan alatnya apa? Misalnya panci. Terus juga ada airnya berapa cc gitu kan. Terus juga alat dan bahan, habis itu ada cara membuat agar-agarnya itu kan dijelaskan habis alat dan bahan itu cara membuat. Nah, itu termasuk kan kalimat ajakan. Masukkan air ke dalam panci misalnya, itu termasuk kalimat ajakan yang terdapat pada teks prosedur. Keren. Nah, bungkus besarnya itu apa? Dengan kita bisa membuat kalimat ajakan itu, berarti siswa dengan membuat teks prosedur, dia itu bisa membangun apa pada orang lain? Boleh saya kasih ide saya? Nanti kalau salah tinggal bilang ya. Ya. Membangun minat orang lain atas sebuah kegiatan. Jadi kenapa membangun minat?
Tadi kan Apik bilang tuh ada teks pengantarnya dulu. Apa manfaat agar-agar? Terus ada kata-kata begini, tuh mudah loh buat ya. Ya. Karena dari bangun orang minat, nggak cuman orang jadi tertarik tentang apa itu agar-agar, tapi dikasih tahu juga cara membuat agar-agar. Yang ternyata mudah loh, gitu. Kalau pertama orang sudah nggak suka, nggak mau buat, nggak tertarik. Tapi kalaupun udah suka dengan agar-agar, tapi buat yang susah, nggak berminat juga. Jadi maksudnya capaian pembelajaran, kalau siswa bisa membuat teks prosedur, salah satunya adalah mampu membangun minat orang lain untuk melakukan sesuatu. Sampai sini kenapa jadi hening? Apa yang sedang terjadi? Kasih saya feedback. Jadi kita tidak membahas tentang, kalau tadi yang banyak disebut oleh Ibu Rista itu betul ya, tapi itu adalah atau Bu bahkan struktur ya. Ini semua adalah potensi untuk membuat kalimatnya atau teks prosedurnya. Capaian pembelajaran, kalau siswa sudah bisa membuat teks prosedur, maka apa yang bisa dia capai? Gitu kira-kira. Salah satunya, kalau saya tadi mendengar dari penjelasan Bu Siva dan Bu Rista barusan, saya simpulkannya begini nih. Jadi mau mengajak Bapak Ibu berminat pada sesuatu, saya itu salah satu yang harus saya mampu lakukan adalah, kalau saya ingin membuat Bapak Ibu berminat atas sesuatu, maka salah satu yang saya harus mampu lakukan adalah membuat teks prosedur. Nah, ini saya lihat antara bingung, tidak setuju, atau kagum. Yang mana nih? Ayo kita diskusikan. Nggak pernah terbayang ini, nggak pernah terpikir ini ya? Maksudnya kok begitu gitu ya? Begitu? Halo, sebentar ibu-ibu, saya butuh masukannya ke depan ya. Kalau punya pandangan saya pengen dengar. Ya Bu? Itu Bu, maaf. Berarti capaian yang harus kita ini output si anak ini ya nanti. Outcome. Kalau output itu dokumennya itu output. Iya. Membuat teksnya itu tuh outputnya. Iya, berarti. Tapi kalau saya udah bisa buat output seperti ini, saya mikir, saya bisa ngerjain apa dengan kemampuan saya seperti ini, gitu. Jadi bagaimana si anak ini nantinya dilepas di luar dari teks prosedur itu? Betul sekali, betul sekali, betul sekali. Itu yang namanya outcome dari pembelajaran. Ya Ibu silahkan. Nama Bu? Nama saya Rifna Rianti dari SMA Negeri 8 Banjarmasin. Begini Pak, jadi yang bisa saya sedikit yang saya pahami, mudah-mudahan ini tidak keliru. Untuk capaian ini berarti sesuatu hasil yang diperoleh oleh siswa, tapi nantinya diberikan kepada orang lain, artinya memberikan manfaat untuk orang lain, begitu Pak? Iya, betul. Kalau saya bisa membuat teks prosedur, ada manfaatnya enggak? Ada dong, kan bisa buat teks prosedur. Kata orang lain, tolong dong Zul buatin cara membuat kue. Saya tulisin, cara membuat meja, saya buatin. Ada manfaatnya kertas itu? Ada. Namun saya sendiri harus bisa berpikir, kalau saya bisa ini, selain maunya orang itu, saya bisa pakai buat apa ini? Dengan mampunya saya membuat teks prosedur, saya bisa membuat apa? Saya bisa menghasilkan apa? Kalau pakai bahasa minat tadi, saya jadi punya intrinsic motivation. Saya punya alasan Kiki kenapa saya harus belajar buat teks prosedur. Oh, kalau saya bisa buat teks prosedur ya, saya bisa buat caption yang bagus supaya orang berminat sama produk saya ya, kalau saya buat di Instagram. Berarti kemampuan buat teks prosedur itu ada kaitannya sama kemampuan sosial media saya. Karena kan saya pengen jualan tuh di Instagram. Gitu. Gimana caranya supaya bisa menarik minat orang? Gitu. Yes Pak, mikrofon.
nama dan kesempatan bicara, puas-puas. Oke, perkenalkan nama saya Wahyu Agung Prayogi dari SMA 8 juga. Tadi saya sempat terpikir juga Pak di dalam benak saya, karena kalau Ulun dulu mengajar kelas 11-nya, dalam pembuatan teks prosedur itu pertama memang prakteknya membuat teks dulu. Kemudian saya tampilkan sebuah video, di dalamnya tuh video orang yang misalnya kayak chef, kemudian orang membuat sesuatu karya apa. Nah berarti maksud dari capaian, misalnya siswa itu nantinya setelah mempelajari teks prosedur, misal nih dia menjadi seorang YouTuber, kemudian menyampaikan proses-proses sesuatu, berarti itu juga merupakan sebuah capaian. Betul sekali. Bisa, bahkan dia bisa juga salah satu yang lain, dia bisa membuat bagian dari adegan drama. Karena di adegan drama itu ada kejadian bernegosiasi antara satu orang dan orang yang lain. Misalkan si ibu atau si bapak mau ngajarin ibu hidup lebih hemat, misalkan kan ibunya suka belanja nih, ibu-ibu wajar kan, bagus itu belanja ya. Nah, si bapak mau ngajak ibu supaya hidup lebih hemat, gitu. Kan bapak bisa ngomel marah-marah aja, gitu kan? Atau paksa si ibu, atau bapak bernegosiasi sama ibu, mengajak ibu untuk berpikir yang lebih realistis. Gitu. Jadi kita waktu mengajar itu butuh memberikan inspirasi siswa, sehingga siswa tidak sedang merasa kayak sedang belajar buat teks aja gitu. Buat apa sih saya buat ini gitu loh kira-kira? Ya boleh. Saya lupa mengenalkan diri juga ya tadi ya, saya dari SMA 8 juga, kami bertiga. Jadi menurut saya juga ya, selain bisa menulis ya, karena kan hakikatnya belajar bahasa Indonesia itu ilmu dasarnya itu pertama ada menyimak, membaca, menulis, dan juga berbicara. Jadi pertama kan membaca dulu nih anak-anak, apa itu teks prosedur, juga menyimak apa kata gurunya. Apa itu teks prosedur, bagaimana strukturnya kan, terus juga bagaimana ciri kebahasaannya, baru mereka menyusun, itu termasuk ilmu menulis. Jadi kan kalau mereka udah bisa menulis, kalau dia bisa menulis dengan baik, mampu menulis dengan baik, karena Pak, jujur ya, ini kata dosen saya waktu saya kuliah ya, ilmu menulis itu termasuk ilmu yang agak sulit ya, karena kita menulis sesuai tata bahasa baku, terus juga merangkai kalimat supaya menarik untuk dibaca itu lumayan rumit ya menurut saya. Terus juga selain menulis, saya itu biasanya kalau materi teks prosedur, kebetulan saya guru kelas 11 ya, saya itu minta siswa saya pada saat pandemi itu untuk membuat video, jadi mereka itu mempresentasikan misalnya cara membuat teh, jadi dia berbicara kan. Nah, jadi selain outcome ya tadi, jadi selain dia bisa menulis, dia juga bisa berbicara, dia latihan untuk berbicara ya, karena kan anak-anak ini sering kalau berbicara tuh malubu gitu loh. Jadi kalau udah bisa presentasi kan dia jadi terbiasa untuk berbicara di depan umum gitu. Baik, terima kasih Bu Siva. Udah lihat 15 menit ya? Ini saya buat seperti ini ya. Jadi tadi ini kita kita akan bahas berikutnya kan dari penjabarannya Bu Siva tadi, karena Bu Siva bilang ada tentang menulis ya. Kan agak susah ya, termasuk yang paling susah sebetulnya ya, termasuk yang paling susah. Jadi kalau tadi saya taruh di tengah-tengah ya, membuat kalimat lengkap. Ada nggak siswa-siswa kita yang masih salah ketika membuat kalimat lengkap? Banyak. Jadi itu di sini nih letaknya, masih tengah-tengah. Ya. Jadi ini alur tujuan untuk mencapai bisa membuat teks prosedur. Ini sorry ya, kebiasaan. Oke. Di sini tadi memahami teks prosedur. Oke. Kalau tadi ada kata mengidentifikasi, di sini nih, mengidentifikasi teks prosedur. Ini kita bisa buat banyak, tapi di sini pun ada tantangan tersendiri. Ya, membuat kalimat. Jangan-jangan di kelas kita
masih ada anak-anak yang belum bisa mengenal kata dengan baik. Tuh, banyak itu. Kelas 11 ya, mengenal jenis kata. Betul? Ini kita bisa uraikan. Nah, pertanyaannya, ini bisa berapa banyak? Ini bisa 15, saya sebut aja. Ini bisa 15, ini bisa 15. Katakan demikian. Yang kita pikir, ini sekarang saya mau ngajarnya berapa JP? Kalau saya ngajarnya 2 JP, yang mana yang mau saya pilih? Lantas kalau di kelas saya variasinya begitu banyak, apa yang harus saya lakukan supaya semua siswa bisa terurus? Terima kasih, kita bahas di video segmen berikutnya. Salam guru inovatif.